diinformasikan. Ya. Jadi tambahnya banyak ya sekarang ya. Dan ini perlu diingat. Dan saat konsultan perancangan membuat SMKK, membuat konseptual SMKK tadi, ya, di sana sudah bisa ditentukan level risiko konstruksinya. Jadi, ya, penentuan level risiko paling awal, itu dibuat oleh konsultan perancangan. Ini tolong diingat-ingat. Ya. Jadi penetapan ya klasifikasi risiko bangunan itu ditetapkan oleh pertama kali konsultan perancangan. Nanti di Permen 21 di sana Anda harus bisa menghitung ya apakah bangunannya level risiko kecil, ada 3 tingkatan nih ya. Nanti Anda harus bisa. Ya. Anda harus bisa ya. Karena itu nanti menjadi program Anda ini yang tugas Anda. Ya. Ada penetapan tingkat risiko kecil, ada penetapan risiko sedang, dan ada penetapan risiko besar. Nah, nanti Anda harus bisa menghitung itu. Kenapa ditetapkan kecil, sedang, dan besar. Ya, itu di Permen 21. Hasilnya konsultan perancangan, ya tadi yang banyak tadi itu ya, itu digunakan oleh PPK. Apa itu PPK? PPK itu panitia pejabat pembuat komitmen panitia. Kalau P2K3 panitia. Ya, PPK itu pejabat pembuat komitmen. Mereka itulah yang menjadi panitia lelang. Ya. Jadi PPK membuat persyaratan kontrak, atau tender berdasarkan hasil konsultan perancangan. Paham ya? Jadi hasilnya konsultan perancangan itu digunakan oleh PPK untuk membuat persyaratan kontrak. Paham? Ya. Anda nanti bisa kerja di PPK. Banyak alumni kita, alumni PNG juga bekerja di PPK. Ya. Oke. Ya. Tahapan tender yang dibuat oleh PPK ya untuk pengawasan diikuti oleh konsultan pengawas. Ya. Untuk pelelangan pekerjaan konsultan pengawasan diikuti oleh konsultan pengawas. Ya. Konsultan pengawas wajib membuat, nah sudah muncul sekarang, RKK atau Rencana Keselamatan Konstruksi. Ya. Konsultan pengawas wajib membuat Rencana Keselamatan Konstruksi atau RKK pengawasan. Ya. Jadi di dalamnya nanti membuat rencana keselamatannya, konstruksi seperti apa. Ya. Jadi Anda nanti juga bisa kerja di konsultan pengawas ini, ya. Banyak. Jadi tahapan-tahapan ini banyak Anda bisa masukin sebagai tempat kerja. Untuk pelaksanaan
kontraktor, jadi penyedia jasa kontraktor wajib membuat dokumen penawaran RKK. Wajib membuat dokumen penawaran RKK. Ya. Yang menerapkan 5 elemen SMKK tadi. Ya, yang menerapkan 5 elemen SMKK. Termasuk biaya SMKK-nya. Ya. Nah. Kalau nggak lengkap, nggak ada RKK-nya, nggak ada biayanya, maka penawarannya dia gugur. Ya, ingat ya. Maka penawarannya dia gugur. Ya, bagi kontraktor yang ditunjuk sebagai pemenang tender, bagi kontraktor yang ditunjuk sebagai pemenang tender, ya, biasanya penawaran terendah kalau di Indonesia ini, ya, akan ditandatangani perjanjian kontrak, pada saat PAM. PAM itu singkatan dari pre-award meeting. Ya. Jadi bukti atau penegasan kontraktor sebagai pelaksana itu ditandatanganinya kontrak pada saat PMA, pre-award meeting. Ya. Paham? Oke. Selanjutnya, setelah 7 hari dari penandatangan PMA, kok PMA, PAM ya, pre-award meeting, bukan PMA, pre-award meeting. Ya, setelah 7 hari dilakukanlah kegiatan PCM. Nah, ini banyak istilah ya, Anda harapkan paham. Ada kegiatan PCM. Apa itu PCM? Pre-construction meeting. Ya, PMA, PCM adalah pre-construction meeting. Pada saat PCM itulah dilakukan evaluasi RKK yang dibuat oleh kontraktor pada saat penawaran. Jadi pada saat PCM dilakukan evaluasi ya RKK yang dibuat kontraktor pada saat tender. Ya. Nah, apabila saat dievaluasi pengendalian kontraktor tentang SMKK tidak sesuai, ya, pada saat evaluasi pengendalian SMKK yang dibuat kontraktor tidak sesuai, wajib dipenuhi sesuai hasil evaluasi. Ya, sebagai contoh yang paling gampang, Anda kan pasti kenal dengan APD ya. Ya. Saat penawaran RAB-nya APD, ya, itu cuma 10 biji, 10 buah. Ternyata saat dievaluasi nggak mungkin 10. Dihitung bisa sampai 200 tuh APD-nya, khusus helm. Belum yang lain-lain. Ya. Tadi saya katakan apa? Kontraktor wajib memenuhi pengendaliannya. Kekurangannya berapa tadi berarti? Saat menawar, dia nawar 10 helm. Ternyata setelah dievaluasi, ya,
ternyata harus 200 helm yang dia harus penuhi. Kekurangannya berapa? 180. 190. Ya, 190. Maka 190 itu wajib kontraktor memenuhi sendiri tanpa dibayar. Ya, itu ya. Jadi RAB yang dibuat di sini khusus SMKK itu RAB-nya tersendiri. Ya. Mudah-mudahan Anda sudah diajarkan RAB ya. Sudah belum diajarkan RAB? Rencana anggaran biaya sudah diajarkan belum? Belum ya? Belum, Pak. Kok belum? Udah semester terakhir kok masih belum? Kapan ini Sudah, jadinya? Pak. Hah? Sudah. Sudah kan? Anda kan udah belajar estimasi biaya kan? Iya, Pak, sudah, Pak. Iya, estimasi biaya kan mesti sudah ada RAB-nya. Untuk apa estimasi biaya kalau nggak dilanjutkan RAB? Ya, jadi kan Anda sudah membuat RAB, estimasi biaya mulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan finishing, ya kan? Pasti sudah itu, ya kan? Nah, itu tersendiri RAB-nya. Kalau yang dari pekerjaan persiapan sampai finishing, itu RAB pekerjaan fisik. Ya. Sedangkan untuk SMKK, itu RAB-nya tersendiri. Ya. Meskipun demikian, ya dokumen SMKK dan RAB-nya itu menjadi satu kesatuan dokumen kontrak. Itu yang harus dipahami. Ya, menjadi satu kesatuan dokumen kontrak. Ya. Ya. Terus pada saat PCM tadi dievaluasi, ya Anda lanjutkan kalau mau ditulis. Hasilnya menjadi RKK pelaksanaan. Ya, hasilnya menjadi RKK pelaksanaan. Nah, RKK pelaksanaan inilah yang nanti menjadi media interaktif untuk kontraktor, konsultan pengawas, dan PPK. Ya, itu lingkup kerjanya yang kira-kira nanti kalau Anda bekerja di lapangan, kerja di perusahaan, akan seperti itu. Ya, saat pekerjaannya konstruksi selesai, ya, pekerjaan konstruksi selesai, ya, bangunannya akan dioperasionalkan oleh manajer operasional. Manajer operasional itu akan menggunakan SMKK yang dibuat oleh konsultan perancangan. Ya. Jadi sekarang konsultan perancangan itu harus membuat SMKK operasional bangunannya setelah digunakan, saat digunakan. Ya. Kalau mau diteruskan keberlanjutannya, apabila bangunannya itu nanti sudah lifetime-nya tercapai, umur pakainya tercapai, misalnya 30 tahun, 50 tahun tercapai, bangunan itu akan dibongkar tentunya. Nah, bangunan itu akan dibongkar, ada SMK 3 tentang pembongkaran. Itulah yang namanya keberlanjutan. Ya. Jadi kalau Anda ahli K3, itu pada setiap tahapan apapun Anda masuk. Ya. Itu kalau Anda ahli K3. Ya. Nah, jadi buat Anda ini masih terbuka lebar, ya, prestasi Anda, karir Anda, ya mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang bolong-bolong catatannya, ada yang tidak mendengar, silakan Anda bertanya. Bapak mau nanya. Ya. Yang tadi kan yang RKK pelaksanaan itu hasilnya dari yang apa? Ketinggalan di situ. Ada yang bisa menjelaskan temannya? RKK pelaksanaan hasil dari apa?
Dari PCM, Pak. Dari PCM. PCM itu bagaimana? Yang betul bagaimana? Itu kegiatannya namanya PCM. Nah, di PCM itu kenapa itu? Ada apa di PCM? Evaluasi Evaluasi RKK yang dibuat kontraktor pada pada saat penawaran. Betul. Jadi setelah tanda tangan kontrak, biasanya dengan batas waktu 7 hari, dilakukan PCM. PCM itu adalah evaluasi di dalamnya ya, salah satunya ya, karena banyak sekali kegiatan. Di dalamnya salah satunya adalah evaluasi tentang RKK dokumen penawaran yang dibuat oleh kontraktor. Hasil dari evaluasi disebut RKK pelaksanaan. Ya. Jadi kalau Anda nanti ujian ditanya sebutkan atau jelaskan misalnya ya tahapan-tahapan SMKK pada pekerjaan konstruksi. Itu artinya Anda harus menjelaskan dari awal tadi ya sampai akhir. Gitu ya. Ya, Pak. Baik. Kasih. Lagi ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Ininya, materinya. Ya, kalau kita melihat ya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, ya, itu pada pasal 4 standar keamanan keselamatan kesehatan kerja, ya, terkait dengan pemerintah pusat bertanggung jawab, ya, itu. Terus nomor pasal 5-nya pemerintah pusat memiliki kewenangan, pasal 59-nya tentang produk jasa konstruksi harus mengikuti standar keamanan keselamatan kesehatan kerja berlanjutan. Ya, dulu ya implementasinya Undang-Undang Nomor 2 ini ada di Permen 05 2014. Ya, nah tolong Anda jangan menggunakan referensi ini karena referensi ini sudah diperbarui, direvisi di Permen 21. Begitu juga implementasi saat pengadaan barang dan jasa itu ada di Permen nomor 07 2019. Ini juga Anda jangan pakai lagi. Yang lalu-lalu mungkin dosen Anda mengajarkan dengan Permen PUPR 07 2019 ini ya. Yang lalu-lalu. Nah, ini sudah direvisi di Permen 21. Ya. Untuk pengadaan barang dan jasa tadi direvisi di Permen nomor berapa? Ada ingat? Tadi sudah saya sampaikan. Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Iya, ya. Jadi jangan Anda pakai yang ini ya. Semua nanti kalau yang terkait dengan manajemen dan peraturan yang diacu itu pakai yang terbaru. Ya, jangan pakai yang ini. Ini sudah lama nggak pakai ya. Tapi perlu Anda tahu. Baik, masuk ke SMKK. Ya. Oke ya. Silakan Anda baca dulu. Ya. Jadi di dalam Permen 21 tentang SMKK itu mengatur keselamatan konstruksi yang meliputi standar keselamatan, kesehatan, keamanan, keberlanjutan atau keempat. Ya, keempat. Terus 2 mengatur dan mengendalikan mutu pekerjaan konstruksi, ya. Nah, kalau
Yang lain tuh terkait dengan kewenangan dan kelembagaan, ya. Pemda dan swasta dapat mengacu aturan ini. Terkait dengan pembiayaan, ya, keluar juga yang namanya Surat Edaran Menteri Nomor 11 Tahun 2019 itu tentang petunjuk teknis biaya penyelenggaraan SMKK, ya. Nah, itu semuanya sudah ada di dalam Permen 21, ya. Jadi di Permen 21 itu sudah mengadop juga SE-nya 2019, ya. Ya karena SE-nya kebetulan keluar duluan, ya. Jadi cuma beda berapa bulan, ya. Sehingga sudah ada di situ semua. Yang kedua itu mengacu kepada SE PUPR nomor 15 2019 tata cara penjaminan mutu, pengendalian mutu, pekerjaan di Kementerian PUPR. Jadi itu situ sudah masuk semuanya di dalam Permen 21 2019. Sekarang Permen PU-nya ya, nomor 2019 tentang SMKK, ya. Ini diharapkan, ya, peraturan menteri ini digunakan bagi pelaksana SMKK keselamatan khusus di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Atau peraturan menteri dapat menjadi acuan dan bagi instansi pemerintah dan swasta dengan penyesuaian struktur organisasi di organisasi masing-masing. Ya. Nah, inilah sistematikanya, ya, dari Permen 21. Ya. Di bab 1 itu tentang ketentuan umum, ini saya harapkan Anda pelajari betul, karena di ketentuan umum itu banyak istilah dan definisi. Ya, banyak istilah dan definisi, itu nanti kalau Anda kerja, memang istilahnya seperti itu. Ada PPK, ada Satker, ada Pokja, ya, dan lain-lainnya. Ya. Nah ini saya harapkan Anda harus paham betul. Ya. Ada nanti ahli K3 itu seperti apa, keselamatan konstruksi itu seperti apa, dan sebagainya, ya. Definisi saya harapkan Anda pelajari betul. Bab 2 itu terkait dengan standar K4, ya. Terkait dengan standar K4, ya. Bagian satunya umum, bagian kedua itu rancangan konseptual SMKK tadi, ya. Rancangan konseptual SMKK dibuat oleh siapa tadi? Konsultan perencanaan dan konsultan perancangan, ya. Itu ya, atau tadi yang di awal konsultan kajian. Ya. Terus bagian ketiga itu tentang elemen SMKK, ya. 5 elemen tadi sudah saya kenalkan, ya, pada Anda. Selanjutnya bagian keempat itu tentang penerapan SMKK, ya. Bagaimana SMKK itu diterapkan, ya. Nah, ini ada banyak menggunakan format-format nantinya. Paragraf 1 tentang umum, paragraf 2 pemilihan penyedia jasa, paragraf 3 pelaksanaan pekerjaan konstruksi, paragraf 4 serah terima pekerjaan konstruksi, ya. Jadi dalam penerapan SMKK ini untuk pelaksanaan konstruksinya itu harus sampai serah terima. Ya. Serah terima itu ada 2, ya. Ada serah terima yang disebut dengan PHO, ada serah terima yang disebut dengan FHO. Siapa yang bisa menjelaskan? Apa itu PHO, apa itu FHO? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Itu pelajaran manajemen konstruksi loh, ya. Harusnya Anda udah mahir di manajemen konstruksi ini. Ada yang tahu bahwa pekerjaan pelaksana konstruksi itu, ya, ada kegiatan PHO dan FHO. Ada yang kenal nggak? Oh, Belum. belum. Yang ngajar manajemen konstruksi siapa?
Pak Iwan, Pak Bebe. Pak Agung. Agung, Pak Agung Pak Budi Broto. Pak ABB ya. Iya, Pak. Masa Pak ABB belum mengajarkan sih? Ya. Pak ABB bagaimana nih? PHO itu adalah kegiatan professional handover, PHO. Yaitu pekerjaan serah terima pekerjaan pertama kali. Ya, PHO itu adalah kegiatan serah terima pekerjaan yang pertama. Ya. Pada kegiatan ini progres kerjanya harus sudah 100%. Ya, nanti kalau Anda melakukan PHO, ya kalau Anda bekerja nanti melakukan PHO, berarti pekerjaannya itu sudah 100%. Ya. Nah, setelah perserahan terima pertama tadi, PHO, selama 3 bulan, itulah dikatakan pekerjaan pemeliharaan. Ya, setelah 3 bulan dari PHO itu disebut pekerjaan pemeliharaan. Nah, pekerjaan pemeliharaan itu tidak ada misalnya ngecat lagi atau masang genteng lagi, ngecor, itu nggak ada. Hanya perawatan, misalnya kalau ada genteng yang melorot, ya ngecat boleh asal ngecat itu ada yang kotor dicat lagi, itu pekerjaan perawatan namanya. Bukan masang keramik masih 3 ruangan belum terpasang, itu nggak boleh PHO harusnya. Ya. Jadi kalau belum 100% Anda lakukan PHO, itu risikonya saat didatangi oleh Inspektur Jenderal atau didatangi oleh KPK, ya, itu namanya semacam dikatakan penipuan, ya. Pekerjaannya belum 100% kok di PHO-kan. Ya. Ini peringatan buat Anda supaya Anda tahu Anda sebagai penyedia maupun pengguna itu harus paham betul PHO. Ya. Nah, setelah 3 bulan itulah disebut serah terima terakhir. Serah terima terakhir. Serah terima akhir itu kita kenal dengan nama FHO. Final handover. Serah terima terakhir pekerjaan. Ya. Ya. Nah, selama 3 bulan, kalau kita belajar di manajemen konstruksi itu, pembayarannya kontraktor itu ditahan 5%, ya, dari nilai kontrak. Nah, kalau sudah final handover, nah pembayaran yang 5% itu dibayarkan. Ya. Itu kalau belajar manajemen kontrak, ya. Paham sampai sini? Ya. Jadi itulah rangkaian yang harus Anda ketahui, ya, saat Anda bekerja. Ya, ini sampai serah terima. Ya. Yang tidak kalah penting itu harus setiap proyek sekarang ini harus membuat unit keselamatan konstruksi. Ya. Yang lalu Anda Pak PKL sudah melihat nggak ada UKK, unit. Jadi kalau saya sebut UKK berarti unit keselamatan konstruksi. Saat Anda praktek ada nggak UKK di proyek? Nah, di proyek sekarang ini wajib membentuk UKK. Ya. Nah, ini kesempatan baik buat Anda. Ya. Karena pimpinan UKK itu wajib ahli K3 konstruksi. Ya. Di mana UKK di proyek itu adalah orang pusat perusahaan yang ditempatkan di proyek. Dia
tanggung jawabnya langsung ke Direktur K3 perusahaan. Nah, Direktur K3 perusahaan kemarin sudah saya sampaikan, itu pas di bawahnya Direktur Utama. Jadi kalau Anda ahli K3 menjadi direktur, ya mungkin Anda saat bekerja ini nanti di awal Anda jadi petugas SMKK atau petugas keselamatan konstruksi. Terus Anda naik menjadi ya pimpinan UKK. Ya. Karirnya bagus Anda naik ke direktur keselamatan konstruksi. Ya, karir Anda naik, ya sudah jadi top manager sampai manajer utama perusahaan. Jadi mencapai manajer utama perusahaan itu Anda bisa pakai jalur ahli K3. Ya, pakai jalur K3. Sudah ada belum? Banyak ya. Alumni kita sudah banyak yang menjadi direktur utama, direktur K3 apalagi banyak sekali. Ya. Nah, makanya Anda saya katakan nggak usah kecil hati, nggak bisa menghitung apa? Konstruksi beton, nggak bisa menghitung konstruksi baja, nggak bisa make-tag, ya. Dengan jalur K3 Anda meniti karir bisa sampai direktur. Ya, karena ini memang aturannya sekarang begitu. Ya, aturannya begitu. Ya. Tentunya Anda harus bisa membuat mengidentifikasi, menganalisa tentang bagian ke-6 nih ya, risiko keselamatan konstruksinya. Ya, bagian ketiga biaya penerapan SMKK-nya Anda harus bisa ngitung sekarang ini. Bab 4 pembinaan pengawasan, bab 5 tentang ketentuan perlawanan, bab 6 ya tentang ketentuan umum. Nah, ini lampirannya ya yang harus Anda download ya. Lampiran A itu terkait dengan penerapan SMKK. Ya, lampiran A terkait dengan penerapan SMKK. Lampiran B terkait dengan tugas tanggung jawab pengguna dan penyedia jasa dalam penerapan SMKK. Ya. Bagian C ya, lampirannya terkait dengan tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan. Ya, ini terkait dengan mutu nanti ya. Bagian D terkait dengan format perancangan konseptual. Ini yang Anda download juga dan Anda wajib buat ke Excel semuanya. Ya, semua formatnya banyak sekali. Anda buat di Excel. Ya. Nanti kita belajar isi. Ya. Bagian E, format RKK dan format penilaian RKK. Ya, ini sudah ada formatnya. Ini juga termasuk yang Anda download. E1, penyedia jasa konsultasi konstruksi pengawas. Nanti kalau Anda bekerja di pengawasan, konsultan pengawas, akan menggunakan tabel-tabel penyedia pengawas ini. Yang E2, penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Ya, ini di pelaksanaan. Yang E5, format penilaian rencana keselamatan konstruksi. Kalau Anda nanti menjadi auditor. Ya. Jadi, Anda semua ini nanti bisa ketemu dengan teman-teman Anda, satu pekerjaan, tapi beda-beda ya. Satu di konsultan, ya. Satu di kontraktor, ya. Satu lagi di auditornya. Ya. Mungkin juga ada di owner. Jadi bisa satu pekerjaan ketemu dengan teman-teman Anda atau senior-senior Anda. Itu ya. Karena kaitannya seperti ini, saya harapkan Anda tidak bingung ya. Nah, sedangkan yang lampiran F itu format pelaporan pelaksana RKK. Jadi kalau dulu yang dilaporkan hanya progres pekerjaan, ya, progres pekerjaan. Coba nih saya tanya nih, progres pekerjaannya itu satuannya apa? Nomor 14 siapa nomor 14? Halo, nomor 14 siapa? James, Pak. Oh, James. Halo, James. Sehat kamu, James? Sehat, Pak. Ya, di mana kamu, James? Di rumah. Di rumah, di Jakarta,
Di luar Oh, Jakarta, di di Depok. Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Saya tanya sama Anda, kalau dulu itu Anda mungkin sudah diajarkan oleh Pak Agung Budi Broto, ya, ada laporan-laporan terkait dengan progres pekerjaan. Nah, progres pekerjaan itu biasanya satuannya apa? Yang di persenin itu bukan sih, Pak? Ya, progres pekerjaan itu satuannya persen memang, benar. Nah, variabelnya apa sih untuk menghitung bobot itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Anda bisa nyebutkan persen tapi nggak ngerti variabelnya. Harusnya kalau bisa menyebutkan persen itu variabelnya harusnya tahu. Coba. Tadi James bisa menunjukkan persen itu, terbayang Anda itu apa sih persen itu? Kayak udah sampai, maksudnya kayak pencapaiannya udah targetnya sampai mana gitu, Pak? Iya. Nah, sampai mana itu? Sekarang bisa tahu, emang ada batasnya nggak sih progres itu? Progres itu ada batasannya nggak satu proyek? Ada, Pak, sampai 100%. Iya betul, sampai 100%. Anda nggak usah ragu-ragu. Ya, kalau udah 100% berarti pekerjaannya sudah selesai. Masalahnya itu progresnya itu sesuai nggak dengan rencana. 100%-nya kapan itu capainya? Misalnya 7 bulan. Nah, kalau nyampainya 100% itu di 9 bulan, boleh nggak kira-kira? Di kontrak itu 100%-nya kan 7 bulan misalnya 7 bulan. Tapi kontraktornya itu menyelesaikannya itu 100%-nya itu 9 bulan. Boleh nggak? Harusnya sih nggak boleh, Pak, cuman mungkin kayak terjadi keterlambatan kerjanya. Iya, memang nggak boleh, nggak pakai harus mungkin. Anda sebagai pimpinan-pimpinan proyek nanti keluaran dari Politeknik ini harus betul-betul pahami itu waktu kontrak. Untuk apa sekarang kalau kontrak dibuat terus dilanggar? Nggak ada gunanya. Kontrak itu strike, fix, kecuali kalau kondisi kahar, ya kan? Kondisi kahar itu apa? Karena bencana alam, banjir, tsunami, gempa bumi, itu ya. Tapi kalau nggak ada itu semua ya tetap fix, maka buat kontrak dengan batas waktu tertentu. Ya, kalau terlambat ada sanksinya nggak? Kalau terlambat ada sanksinya nggak? Ada, Pak. Ada. Coba sanksinya apa, James? Tahu? Ada sanksinya tahu nggak? Coba kalau nggak tahu, Nggak teman tahu, yang Pak. lain. Ya, teman yang lain bantuin James coba. Nomor 13 apa? 13. 13 siapa? Mendengar nggak 13? Gali, Pak. Gali. Ya, Gali Ya, tadi Pak. mendengar Dengar, Pak. pertanyaan saya nggak, Gali? Dengar, Gali, Pak. ya, apa Mas? Apa? Tadi yang Sanksinya saya ya, Pak. tanyakan sama, Hah? Yang saya tanyakan sama James tadi apa? Mengenai sanksi, Pak, ya? Betul. Nah, sanksinya apa, Mas? Mengenai sanksi, Pak. Iya, sanksinya apa? Anda nanti jadi pimpinan-pimpinan proyek, apalagi Nggak jadi, tahu, Pak. ya. Coba yang lain. Ini Anda sudah selesai pelajaran kontraknya, tapi nggak ngerti sanksinya, repot loh nanti. Padahal Anda nanti kalau jadi pimpinan-pimpinan proyek kan pasti menjalankan itu semua. Apalagi kalau Anda masuk ke tim pelelangan. Kontraktor yang terlambat harus dikasih sanksi. Sanksinya apa? Denda, Pak. Sanksi pidana, Pak. Denda. Denda kok Administratif. pidana. Kalau pidana itu terkait dengan ada yang meninggal dunia, ya, nah, itu pidana itu. Kalau masih dalam pekerjaan itu biasanya
perdata, bukan pidana. Hmm. Nah, sanksinya yang awal sebelum masuk ke meja hijau, ke pengadilan, di dalam kontrak sudah diatur. Tadi Mbak Aulia sudah sebutkan, ya, Iya, Pak. ada sanksinya denda. Nah, saya tanya dendanya seberapa Mbak Aulia? Sebesar dihitung dari sisa pekerjaan yang belum selesai, Pak. Tuh. Coba Anda. Yang lain coba. Ya. Makanya nanti kalau Anda membuat PW2, ya, dan Anda bekerja, itu harus betul-betul dipahami dokumen kontrak itu. Di dokumen kontrak itu dikatakan, apabila kontraktor melakukan keterlambatan, ya, akan diberikan sanksi. Ya. Anda lihat nanti sanksinya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Ya. Anda buat itu menjadi PR Anda, ya. Sanksi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Ya, sanksi paling awal itu biasanya ada teguran lisan. Ya. Teguran lisan kalau diabaikan maka ada sanksi administrasi. Ya. Sanksi administrasinya itu di dalam kontrak pasti disebutkan denda. Dendanya itu sebesar 1/mil dari nilai kontrak per hari. 1/mil kali nilai kontrak per hari. Kalau kontraknya bangunannya 300 M, ya, 300 M, berarti dendanya berapa itu seharinya? Ayo, bisa ngitung nggak? Supaya Anda terbuka bahwa nggak boleh main-main di pekerjaan konstruksi karena ada dendanya. Terlambat 1 hari, dendanya 1/mil dari nilai kontrak. Kalau kontraknya 300 M, berarti sehari itu dendanya berapa? Duh, kok ngitungnya lama. 300 M itu nolnya berapa? 300 M itu nolnya berapa? Denda itu 11 Pak nolnya Pak. 11. 300 M. 1 M itu nilainya berapa nolnya? 9 kan? 9, iya. Iya. 300 berarti 9. nolnya 11. Nah, kalau denda 1/mil berarti berapa dendanya? 300 juta, Pak. Nah iya. Setiap hari dendanya 300 juta. Besok lagi terlambat 300 juta lagi. Besok lagi terlambat 300 juta. Lama-lama nggak ada untungnya itu kontraktor karena terlambat terus. Maka kontraktor nggak bisa main-main dalam bekerja konstruksi. Ya. Karena ada denda itu tadi. Ya kan? Dan denda. Boleh nggak denda terus? Boleh nggak denda terus? Ya, kalau nggak boleh denda terus, nomor 4 apa jawabannya? Nomor 4 siapa? Nomor 4 ya? Oh ya, apa nih? Nomor 4, boleh nggak denda terus? Enggak. Hah? Enggak tuh. Gimana? Enggak lah. Kalau denda terus ntar habis. Coba, kalau nomor 22 jawabannya apa? Nomor 22 siapa? Cindy, Pak. Cindy. Jawaban kamu apa, Mbak? Pidana. Wah, pidana lagi. Tadi pidana udah saya jelaskan kok. Kamu tidur tadi waktu jelasin kali. Ya. Enggak, Pak. Ya. Coba nomor 10, coba. Siapa nomor 10? Nomor 10 siapa? Nah, ngantuk nomor 10. Ih, kaget kamu. Dipanggil, iya. Hah? Kamu tahu nggak pertanyaan tadi apa, Mbak Desi?
Pertanyaan tadi apa? Kalau misalkan kalau terus-terusan tiap hari, Nah, kan pertanyaan rugi. saya tadi apa pertanyaannya? Denda itu ada Kalau batasnya nggak? Apa boleh tiap hari denda terus? Iya enggak. Kalau misalkan tiap hari ya rugi, Pak. Loh, siapa yang rugi? Ya, Sebenarnya kontraktornya. ya. Jadi jawabannya gimana? Nggak boleh. Terus gimana kalau nggak boleh itu? Nggak tahu. Ya, nomor 3 coba. Siapa tiga? Nomor 3 siapa? Saya, Pak. Ya, siapa nih? Aldina, Pak. Sekar di unmute dulu dong. Ya, coba yang lain di mute dulu ya. Baik. Aldina ya. Iya, Pak. Panggilannya Aldina apa Fatia? Aldina, Pak. Oh, Aldina ya. Apa jawabannya Mbak Aldina? Nggak boleh, Pak, kalau selalu terus-terusan denda. Yang bilang tidak boleh siapa? Di dalam kontrak. Dalam kontrak loh ya, kita bicaranya dalam kontrak. Yang bilang tidak boleh siapa? Nah, Anda nih Ya, Pak. belajar kontraknya bagaimana nih? Ya, coba dibuka lagi. Itu nanti Anda pakai semua itu kalau kerja. Kan sebentar lagi Anda kerja nih, selesai nih. Kuliah tinggal 1 semester lagi nih setelah ini. Ya. Iya, Pak. Ini bisa Anda catat ya. Kontrak itu kalau denda ada batasnya. Ya. Jadi kalau sudah didenda diharapkan tidak terjadi keterlambatan. Kalau masih terjadi keterlambatan denda lagi. 1 per mil lagi. Masih double kontraktornya ya, dikasih peringatan tidak dihiraukan, denda lagi. 1 per mil lagi. Terus tiap hari. Sampai batas dendanya itu mencapai 5%. Ya, kan denda pertama tadi 1 per mil. Ya, dan kedua tambahin lagi 1 per mil. Denda hari ketiga tambahin lagi 1 per mil lagi. Semua itu dijumlah sampai, kalau sampai 5%, maka kontraknya di stop. Ya, kontraknya di stop. Ya, kontraktor dianggap tidak mampu. Kalau dia denda terus ya sampai dia apapun dia memang nggak kuat ya itu. Kita bangunannya terbengkelai. Maka apabila mencapai 5%, bukan 15 ya, 5%, ya kontraknya di stop. Dianggap kontraktornya tidak mampu. Ya. Pada saat itu kontraktor wajib menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran yang tertunda. Ya. PPK akan menunjuk kontraktor pemenang kedua ya untuk melanjutkan proyek yang tertunda oleh kontraktor 1 tadi itu. Ya. Jadi itu ya nanti kalau Anda ditanya ya. Jangan sampai nanti anak Poltek pas wawancara kerja ditanya itu nggak paham. Waduh. Baru wawancara udah nggak paham gimana mau kerja nanti. Kalah sama yang lain. Ya. Itu ya. Saya harapkan Anda sudah mulai pahami. Oke. Itu tadi pelaporan terkait dengan progres bobot kerja. Ya. Demikian juga pelaporan tentang penerapan SMKK wajib dibuat. Kalau dulu hanya pelaporan bobot kerja, ya, sekarang ditambah dengan laporan penerapan SMKK. Nah, itu tugas Anda semua nanti di lapangan. Ya, Anda di lapangan itu membuat laporan-laporan penerapan SMKK. Ya. Nah, saya harapkan Anda paham betul. Kalau Anda sudah buat programnya tadi, ya Anda tinggal pakai di lapangan nanti ya untuk dilaporkan. Itu. Ya.
Nah, saya harapkan Anda buka lagi lah. Tadi yang saya tanyakan sama James tadi ya, variabelnya apa, bobot masih pada nggak ngerti. Tolong dibuka sendiri. Kalau saya jelaskan terus yang begitu, nanti SMKK-nya ya nggak selesai-selesai nanti. Ya, baik ya. Nah, untuk komponen kegiatan audit, inspeksi dan audit internal ini, ya, ini Anda lihat di lampiran G, ya. Anda nanti mau buat tugas akhirnya terkait dengan audit, ya, lihat lampiran G, ya, terkait biaya dan audit dan internal, ya. Dan saya harapkan Anda paham betul apa yang disebut inspeksi dan apa yang disebut audit ya nanti ya. Mungkin minggu depan lah kita bahas tentang inspeksi dan audit ini. Baik, kita lanjutkan ya. Ya. Terkait dengan keselamatan teknik konstruksi yang ada di K4 itu terkait dengan pemenuhan standar perencanaan, perancangan, prosedur, mutu, pelaksanaan jasa konstruksi, mutu bahan, dan kelaikan peralatan. Jadi ini kaitan dengan keselamatan teknik, ya. Sedangkan terkait dengan keselamatan kesehatan kerja, itu terkait dengan ketenaga kerjaan, ya, dan termasuk orang lain di sekitar tempat kerja, ya, termasuk seluruh penyedia jasa yang ada di dalam pelaksanaan. Itu semua tenaga kerjanya, ya, wajib untuk mendapatkan perlindungan, ya, baik kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Intinya itu ya, nomor 2 itu, ya. Ya. Jadi di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, selain konsultan tadi, terus kontraktor, ya, penyedia jasa, itu ada subkontraktor dan pemasok, ya. Itu yang harus juga di lapangan itu dijamin keselamatan kerjanya. Yang ketiga yaitu tentang keselamatan lingkungan, ya. Anda dalam melaksanakan pekerjaan nantinya itu harus, ya, melakukan pengelolaan lingkungan, ya, tanpa mengorbankan masyarakat sekitar, ya. Lingkungannya punya masyarakat, itu intinya itu, ya. Yang keempat ini juga tandanya tentang keselamatan publik, ya. Tidak boleh fasilitas publik itu terganggu gara-gara adanya proyek, ya. Apakah pencemaran lingkungannya tadi, apakah karena banyak truk proyek keluar masuk, ya, proyek sehingga mengakibatkan kemacetan jalan di sekitar proyek, ya, seperti itu ya. Itu nggak boleh, apalagi sampai ada kecelakaan, misalnya towernya jatuh, melintang ke jalan raya dan sebagainya, itu udah jelas pasti nggak boleh. Ya, itu nanti akan kita buat perencanaan-perencanaan ini ya, terkait dengan K4 ini nanti. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada pengguna jasa, ada penyedia jasa, ya kan? Nah, pengguna jasa itu unit organisasi, unit kerja, Satker, PPK, dan Pokja. Itu terkait dengan pekerjaan dari pemerintah, ya, ownernya ini. Nah, penyedia jasanya siapa? Itu ada konsultan MK, mekanik manajemen konstruksi, ada konsultan pengawas,
ada kontraktor, ya. Ini dalam rangka pelaksanaan, ya. Selanjutnya apa saja yang dilakukan? Penyedia jasa harus menerapkan SMKK, merupakan penyedia jasa yang memberikan layanan tadi ya, konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi, konsultasi konstruksi pengawas, pekerjaan konstruksi, ya. Penyedia jasa wajib apa? Melakukan identifikasi bahaya, ya. Anda nanti ini harus terampil ya dalam mengidentifikasi ini ya, karena ini pekerjaan Anda. Melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko. Tadi saya katakan ya, penilaian risiko itu ya dengan klasifikasi level risiko kecil, sedang dan besar ya. Terus menyusun sasaran program keselamatan konstruksi ya. Jadi hasil dari identifikasi dan penilaian nanti itu dilanjutkan dengan sasaran dan program. Ya, nomor A sampai nomor C ya. Ini formatnya ada semua di Permen 21 tadi dan Anda akan buat program-programnya itu nanti ya. Menyusun sasaran program keselamatan konstruksi yang dibuat berdasarkan pekerjaan yang dilakukan work breakdown structure atau WBS. Ini ada istilah lagi ya, WBS ya. Jadi banyak istilah, saya harapkan Anda paham betul ya. Di lapangan ini digunakan semuanya. WBS itu pekerjaan-pekerjaan yang di breakdown ya untuk diidentifikasi dan dinilai risikonya serta dihitung, dilakukan pengendaliannya. Ya. Itu maksudnya. Keempat adalah melakukan penjaminan dan pengendalian mutu. Ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau dibuat skemanya seperti ini, ya. Tahapan pelaksanaan SMKK itu diawali dari tahapan konstruksi. Tahapan konstruksi itu mulai dari pengkajian dan perencanaan, terus perancangan, terus pembangunan. Ya. Setelah pembangunan kalau mau dilanjutkan apa tadi? Pada tahapan pembongkaran. Loh. Belum dipakai kalau udah dibongkar. Ayo, setelah pembangunan tahap apa lagi? Pembongkaran adalah yang terakhir. Hah? Perawatan, Pak. Perawatan, Pak. Tahapan operasional. Iya, bangunannya sudah dioperasionalkan. Anda bangun mall, sudah PHO, ya, udah FHO. Setelah itu dioperasionalkan mallnya. Sudah mulai menerima tamu untuk pembeli, ya kan? Kalau Anda bangun hotel, berarti sudah terima tamu untuk menginap di hotel. Kalau Anda bangun rumah sakit, berarti Anda sudah menerima pasien rumah sakit. Kalau Anda bangun bandara, berarti sudah mau menerima penumpang. Begitu loh. Itu adalah apa? Tahapan operasional. Nah, dalam tahapan operasional itu sejalan dengan perawatan. Ya, perawatan bangunan itu seterusnya. Ya. Seterusnya. Jadi kalau Anda bekerja di perhubungan, Anda diterima di bandara ya untuk ahli K3-nya bandara, ya sepanjang masa Anda di bandara itu sebagai ahli K3 bandara. Ya, bandara udara, di hotel ya atau di pelabuhan dan sebagainya. Jadi K3 itu sangat luas sekali pekerjaannya ya sepanjang masa. Ya, kalau Anda menekuni di bidang K3. Ya. Itu ya. Ya. Jadi pada tahap pembangunan, terus operasional, terus pembongkaran.
Kita batasi dulu sampai pembangunan dulu, ya. Dokumen SMKK tadi sudah saya sampaikan yang harus dihasilkan pada saat pengkajian, perencanaan apa tadi? Rancangan konseptual SMKK. Ya. Kajian atau perencanaan. Ya. Terus untuk perancangan, maka yang dihasilkan adalah rancangan konseptual termasuk KAK. KAK itu apa? Kerangka acuan kerja, ya. Kerangka acuan kerja. Terus ada HPS, harga perkiraan sendiri. Udah tahu ya harga perkiraan sendiri ya? Atau EE. EE itu apa EE? Udah diajarkan belum EE? Belum, Pak. Wow, loh kok semuanya belum ini terus gimana nanti Anda nih? EE itu adalah engineering estimate. Ya. Biaya yang dihitung oleh konsultan yang dipakai untuk acuan PPK atau panitia lelang untuk menyeleksi kontraktor yang ikut tender. Ya. Ya. Walah, ini kok masih banyak yang belum ya Anda ini ya. Udah mau ini. Ya. Jadi ada biaya HPS untuk pekerjaan fisiknya, ya, harga perkiraan sendiri atau EE tadi ya, engineering estimate, dan ada biaya SMKK, ya. Ya, ini harus sudah ada di dalam tahapan apa? Perancangan. Termasuk nanti Anda menggunakan teori manajemen risiko. Ya. Anda hitung nanti ya diajarkan manajemen risikonya ya untuk melakukan penilaian-penilaian. Ya. Pada saat procurement ini atau pelelangan, maka harus ada dokumen penawaran teknis. Ya, ini ya. Dokumen penawaran teknis ini tentunya persyaratan-persyaratan semua tadi dibuat oleh panitia. Ya. Nah, kontraktor harus mengajukan ya RKK tadi ya maupun RMPK. RMPK itu ada rencana mutu ya. Rencana mutu dan penggunaan. Ya. Dalam pelaksanaan dokumen penawaran RKK tadi berubah menjadi RKK pelaksanaan. Ya. Nah, siapa yang membuat itu semua? Tadi sudah saya sampaikan, pelakunya adalah di awal ini adalah konsultan. Tadi ya, sudah ya. Terus di saat rekrutmen ini dan pelaksanaan itu adalah pengguna tadi ya, kontraktor, konsultan pengawas dan konsultan MK. Ini ya, saya yang membuat. Mudah-mudahan dimengerti ini ya. Oke. Nah, tahap prakonstruksi ini ya. Ya, dengan konsep SMKK prakonstruksi disusun oleh penyedia jasa konsultasi ya, kajian, tadi ya perencanaan dan perancangan. Ya. Di sini harus membuat rancangan konseptual SMKK. Ya. Anda lihat di sini setiap konsultan ini ya, setiap konsultan ini wajib memiliki ahli K3. Jadi kalau sampai ahli K3 apalagi dari Poltek ini nganggur, aneh ya. Karena setiap tahapan ini harus memiliki ahli K3. Anda nanti bisa menjadi petugas K3, bisa menjadi ahli K3 nih sini. Ya. Nah, kontraktor pun juga begitu ya. Kontraktor dalam rancangan konsep SMKK mereka membuat rancangan konsep harus disetujui oleh pengguna jasa untuk dijadikan rujukan dalam menyusun RKK. Tadi ya. Nah, apa saja rancangan konseptualnya itu tadi ya, ada
konseptual pengkajian, perencanaan, perancangan ya. Nah, ini nanti Anda pahami ya, Anda baca ya. Kajian itu terkait dengan lingkup tanggung jawab kajian, informasi awal terhadap paling sedikit meliputi lokasi, lingkungan, sosial, ekonomi, dampak lingkungan, rekomendasi teknis ya. Ini yang membuat nanti semua adalah konsultan pengkajian. Ya, kalau konsultan perencanaan hasilnya biasanya terkait dengan AMDAL, FS ya, feasibility study ya kan, termasuk dengan rekomendasi teknis biasanya terkait dengan sketsa. Ya. Gedung-gedungnya sudah ada gambar sketsa di perencanaan. Ya. Tampak-tampaknya itu sudah ada di sketsanya. Ya. Kalau PJJ paling tidak di petanya itu sudah terbuat trase-trase jalan, ya. Itu alternatif trase jalan di mana saja. Nah, setelah itu ditingkatkan menjadi perancangan. Ya, Anda lihat di sini konsultan perancangan juga kegiatannya sangat banyak sekali. Ya. Nah, di sini ada masuk ya biaya penerapan SMKK, ya. Dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ada indikasi, daftar standar dan aturan perundang-undangan, dan sebagainya. Ya, ini tahapan pada pekerjaan konstruksi. Oke ya. Nah, inilah 5 elemen tadi ya yang harus Anda kerjakan nanti kalau di lapangan. Bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin ya terhadap para pekerjanya. Ya. Elemen pertama adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Ya. Terus ada perencanaan keselamatan konstruksi, ada dukungan keselamatan konstruksi, ada operasi keselamatan konstruksi, dan terakhir evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Nah, ini item-item yang diuraikan untuk masing-masing elemen, ya. Nah, ini nanti masuk semua di dalam format ini, ya. Jadi nanti ini masuk semua ke dalam format. Makanya setelah kuliah ini Anda persiapkan formatnya ya. Besok kita tinggal masukkan. Oke, tahap konstruksinya. Nah, saat pemilihan penyedia jasa itu sudah ada dokumen pemilihannya, dokumen teknis dan administrasi. Maka yang dibuat oleh para kontraktor apa? Ini. Ya, membuat indikasi bahaya, penentuan risiko, keselamatan, termasuk biaya penerapan SMK 3, ya, dan HBS. Ya, setelah itu pelaksanaan pekerjaan konstruksinya, ya, yang membuat dalam bentuk pelaksanaan RKK, penyusunan dan pelaksanaan RMPK-nya. Terus yang harus dibuat adalah RKK dan RMPK, yaitu ya. Ya, harus dibahas pada saat PCM tadi ya, pre-construction meeting. Ya. Selesai batasnya maka ada serah terima. Ya. Serah terima tadi pada kegiatan apa? PHO dan FHO. Nah, apa saja yang dilakukan di sini? Nah, ini silakan membuat laporan-laporan dan sebagainya. Ya. Ini pengendalian pelaksanaan SMKK ya, ada flowchart-nya ya. Yang jelas semua yang dilakukan ini ya adalah adanya risiko. Risiko itu ada kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Adanya risiko karena ada sumber bahaya. Ya. Adanya risiko karena ada sumber bahaya.
adanya sumber bahaya? Karena ada sumber daya. Ya, kalau nggak ada sumber daya, nggak ada sumber bahaya. Ya, kalau nggak ada sumber bahaya, ya nggak ada risikonya. Ya. Nah, sumber bahaya itu sekaligus sumber daya itu dikenal ada metode, ya, metode kerja, ada man, tenaga kerja, ada mesin, peralatan naik fungsi, ada material, ya, material sesuai aplikasi. Ya, itu yang dikenal dengan pola 4M. Ya. Jadi kalau ada pola 4M itu sekaligus adalah sumber bahaya. Ya. Nah, sumber bahaya yang lain adalah subkontraktor, pasti ya, subkontraktor. Terus ada tidak ketepatannya penyusunan analisis keselamatannya, ya. Dalam hal ini biasanya terlibat terhadap JSA. Nah, ini singkatan lagi JSA. JSA itu adalah Job Safety Analysis. Oke. Ayo sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum tambah banyak. Ya, jangan sampai nanti sudah selesai kuliahnya K3 seperti kuliah yang lain ya. Anda ditanya masih bingung juga ternyata. Udah selesai kuliahnya ditanya masih pada bingung. Saya harapkan kalau di K3 ini jangan sampai bingung. Ya, harus Anda betul-betul tahu. Karena ini nanti bisa jadi yang mengantar Anda ya bekerja di perusahaan. Ya. Syukur-syukur Anda sukses di bidang K3, luar biasa tentunya nanti. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ayo. Itu Pak tadi yang CSA itu singkatan apa ya Pak? CSA itu singkatan dari Job Safety Analysis. Nah, tabelnya nanti Anda lihat di format pelaksanaan, ya, di format operasional dari elemen 5 elemen tadi ada operasional keselamatan konstruksi, di dalamnya ada tabel CSA, ya. Nah itu yang Anda harus buat, ya. Nanti kita sampai ke sana. Sekarang ini peraturannya. Minggu depan saya sudah masuk ke pengetahuan dasar, ya. Tolong dibaca bukunya, ya. Itu ada pengetahuan dasar yang harus dikuasai. Ya, dari situlah semuanya bermula, ya, kita bisa mengendalikan suatu kecelakaan kerja. Baik, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, silakan ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, tugas Anda sekarang mendownload peraturan undang-undang tadi. Paling utama adalah Permen 21. Terus format-formatnya Anda convert ke Excel, ya, Excel ya. Karena kita akan membuat program-programnya di situ. Ada tugas-tugas nanti di situ. Ya. Baik, bagi yang belum absen, saya sudah chat ya untuk link absennya. Nanti minta tolong ketua kelas ya melaporkan sudah ada kuliah. Buktinya Anda capture aja ini, Anda foto aja ya kuliah ini, sampaikan ke KPS ya. KPS-nya siapa? Ya. Sampaikan ke KPS atau sampaikan ke Mbak siapa namanya itu? Mbak Bella. Ya. Ya, bahwa Anda sudah kuliah dengan saya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, kalau enggak ada kuliahnya saya sampaikan di sini aja ya.
Nah, terus tugas mandiri, ya. Logbooknya udah dapat belum Anda logbook? Logbook tuh wajib Anda cetak. Setiap kali ada tugas dari saya, itu dicatat tanggalnya, ya. Nanti buktinya Anda sampaikan. Nah, saat Anda nanti diuji kompetensi, seperti sekarang ini, ada uji kompetensi, ya, dan sepertinya tidak dipungut biaya, ya. Itu mudah-mudahan tahun depan masih ada. Nah, saat uji kompetensi nanti oleh asesor yang menguji, ya, oleh asesornya atau pengujinya itu ditanya kinerja Anda apa saja. Nah, kalau ditanya kinerjanya, tunjukkan logbook Anda dan setumpuk tugas Anda itu. Nah, itu oleh penguji sehingga meyakinkan penguji bahwa Anda itu sudah betul-betul kompeten, ya. Karena syarat untuk lulusan politeknik itu selain sertifikat juga sertifikat kompetensi, ya, gitu ya. Ya, logbooknya udah dapat belum? Belum ya? Belum. Oh, kalau belum nanti saya share ya. Anda nanti tinggal ngambil di linknya ya nanti ya. Anda di linknya nanti tinggal diisi aja. Baik, sudah pada absen? Ada itunya? Apanya? Linknya udah dapat? Belum? Absen pribadi. Absen di chat, sudah saya sampaikan di chat.